babak 8 besar kompetisi Liga 4 Piala Presiden 2026 telah menyajikan sejumlah hasil pertandingan yang sengit dan penuh drama di lapangan hijau. Tim-tim tangguh yang bertarung di fase krusial ini menunjukkan performa maksimal demi mengamankan posisi terbaik mereka. Pertandingan pertama mempertemukan duel ketat antara Persipani Paniai melawan Persik Kuningan. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim tampak saling memperagakan pertahanan yang sangat disiplin dan solid. Jual beli serangan yang terjadi di sepanjang waktu normal tidak mampu menembus jala gawang masing-masing kesebelasan. Hingga akhirnya laga ini harus menyudahi papan skor dengan hasil imbang kacamata, yaitu 0-0. Sementara itu, atmosfer yang berbeda dan jauh lebih dramatis tersaji pada pertandingan kedua yang mempertemukan Persibangga Purbalingga dengan PSN Ngada. Perserikatan Sepak Bola Ngada berbeda dengan laga sebelumnya yang berakhir tanpa gol. Pertandingan ini melahirkan 3 gol yang membuat tensi permainan meninggi. Setelah melalui pertarungan taktik yang sengit, PSN Ngada akhirnya keluar sebagai pemenang dengan keunggulan tipis setelah papan skor akhir menunjukkan keunggulan 2-1 atas Persibangga Purbalingga. Hasil-hasil ini tentu membuat peta persaingan di babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 menjadi semakin menarik untuk disimak pada laga-laga berikutnya. Persaingan di panggung sepak bola tanah air semakin memanas seiring dengan bergulirnya pekan kedua babak 8 besar Liga 4 Nasional. Sebanyak 4 pertandingan sengit dijadwalkan akan berlangsung serentak pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 2 Juli 2026. Tim tangguh yang tersisa akan saling berhadapan demi mengamankan poin krusial, di mana laga-laga ini dibagi ke dalam 2 stadion bersejarah yang berbeda dengan masing-masing 2 sesi waktu pertandingan, yaitu siang dan sore hari. Seluruh jalannya pertandingan ini juga akan disiarkan secara resmi melalui PSSI TV. Stadion Mandala Krida akan menjadi saksi bisu bagi 2 pertempuran sengit pertama. Di stadion ini, laga pembuka akan mempertemukan klub Persipani melawan Persik Kuningan. Peluit sepak mula kick-off untuk pertandingan perdana ini dijadwalkan berbunyi pada siang hari, tepatnya jam 13:15 WIB setelah laga pertama usai. Ketegangan di Stadion Mandala Krida akan langsung berlanjut ke pertandingan kedua pada sore harinya. 2 tim kuat lainnya, yaitu Persigar dan Pasuruan United, akan turun ke lapangan hijau untuk saling beradu taktik dan kekuatan pada pukul jam 15:30 WIB. Sementara itu, atmosfer kompetisi yang tidak kalah membara juga akan tersaji di kota tetangga, tepatnya di Stadion Sriwedari Solo. Sama seperti di Mandala Krida, stadion legendaris ini juga menggelar 2 pertandingan berturut-turut. Sesi siang di Stadion Sriwedari akan dibuka oleh duel sengit antara Persibangga melawan PSN Ngada pada jam 13:15 WIB sebagai penutup rangkaian matchday. Pekan kedua ini, giliran Unaha Football Club yang akan menantang kekuatan Persinga Ngawi. Laga pamungkas yang syarat gengsi ini dijadwalkan berlangsung pada sore hari, tepat jam 15:30 WIB. Klasemen sementara babak 8 besar Grup B Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah seluruh tim menyelesaikan pertandingan pertama mereka. Persaingan ketat langsung tersaji di papan atas Grup B, di mana PSN Ngada dan Persinga Ngawi berbagi tempat di posisi pertama dan kedua. Kedua tim ini soma-soma mengemas 3 poin penuh dari 1 kemenangan, serta memiliki catatan statistik yang identik dengan selisih gol plus 2-2. Kondisi serupa juga terjadi di papan bawah klasemen. An-Aha FC dan Persibangga harus puas berada di peringkat ketiga dan keempat secara berurutan. Kedua tim sama-sama belum berhasil mengumpulkan poin setelah menderita kekalahan di laga perdana mereka, dengan catatan selisih gol yang juga sama kuat, yaitu -1. Klasemen sementara babak 8 besar Grup A Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah masing-masing tim menyelesaikan pertandingan pertama mereka. Persik Kuningan saat ini memimpin puncak klasemen sementara Grup A dengan raihan 3 poin. Kemenangan di laga perdana mereka berbuah manis berkat keunggulan selisih gol sebesar +2. Posisi kedua
ditempel ketat oleh Persipani. Paniai yang juga mengoleksi 3 poin penuh, namun mereka harus puas berada di bawah pemuncak klasemen karena kalah dalam produktivitas selisih gol, yakni hanya sebesar +1-1 di papan bawah. Pasuruan United menempati peringkat ketiga setelah menelan kekalahan di laga pertama dengan selisih gol -1, -1, dan belum mengantongi poin sama sekali. Sementara itu, Persigar Garut terdampar di posisi juru kunci atau peringkat keempat tanpa poin, dengan catatan selisih gol -2. Persipani Paniai curi poin penuh dari Pasuruan United. Laga sengit terjadi saat Pasuruan United berhadapan dengan Persipani Paniai. Bertindak sebagai tim tamu di papan skor, Persipani Paniai tampil disiplin dan berhasil meredam agresivitas serangan. Pasuruan United, Persipani sukses mencuri 1 gol kemenangan, sementara Pasuruan United gagal mengonversi peluang mereka menjadi gol. Pertandingan ditutup dengan skor tipis 0-1 untuk keunggulan Persipani Paniai. Persinga Ngawi tundukan Persibangga. Pada pertandingan lainnya, Persingat Ngawi terlibat duel sengit yang syarat akan jual beli serangan melawan Persibangga bermain dengan ambisi besar. Persinga Ngawi tampil lebih efektif di lini depan dan berhasil menyarangkan 2 gol ke gawang lawan. Persibangga sempat memberikan perlawanan ketat dan memperkecil ketertinggalan dengan mencetak 1 gol. Namun, hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan manis Persinga Ngawi. Hasil positif di match 1 ini menjadi modal yang sangat berharga bagi Persipani, Paniai, dan Persinga Ngawi untuk menatap laga-laga selanjutnya demi mengamankan tiket ke babak berikutnya. Persik Kuningan bungkam Persigar. Pada pertandingan pertama, Persik Kuningan yang tampil dominan berhasil mengamankan kemenangan. Penting setelah menumbangkan perlawanan sengit dari Persigar, Persik Kuningan sukses menyarangkan 2 gol tanpa balas, menyegel skor akhir 2-0. Hasil ini menjadi modal yang sangat berharga bagi Persik Kuningan untuk melangkah lebih jauh, sekaligus memaksa Persigar berbenah total di laga berikutnya akibat gagal mencuri poin. PS Ngada menang tipis atas Unaha FC. Beralih ke pertandingan lainnya, duel sengit yang dramatis tersaji antara PS Ngada Perserikatan Sepak Bola Ngada melawan Anaha FC Keor Minggayar. Angka sempat terjadi, namun kematangan mental PS Ngada berhasil membawa mereka unggul tipis. Pertandingan ditutup dengan skor 2-1 untuk kemenangan PS Ngada. Meski memberikan perlawanan yang luar biasa, Unaha FC harus rela mengakui keunggulan lawannya kali ini. Kemenangan ini membuat Persik Kuningan dan PS Ngada mengantongi poin penuh serta memperlebar peluang mereka di fase krusial ini.